Om Swastiastu, selamat sore, saya EGD Krisna Pramarta, Angkatan 47, absen 11, kelompok 2. Akan mewawancara Bapak Gede Rai Budiana. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Gede Rai Budiana sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Ya, saya langsung saja. Yang pertama, apa yang Bapak Gede ketahui tentang wawasan kebangsaan? Terima kasih, Adik. Nah, wawasan kebangsaan merupakan pedoman hidup bagi setiap warga negara untuk istilahnya mengetahui apa menjadi dasar pedoman kita untuk kebangsaan ini. Adapun yang menjadi pokok di sini, wawasan kebangsaan adalah pembelaan terhadap negara kita. Yang menjadi acuan pertama adalah yaitu pengabdian, loyalitas, mengamalkan setiap Pancasila yang sudah diwarisi dari luhur, dari proklamasi, yang juga terus kita harus pedomi. Di situ ada empat pilar yang harus kita hayati dan kita laksanakan. Adapun pilar itu mungkin menjadi empat pilar kebangsaan yang harus kita pedomani dan kita laksanakan. Yang pertama itu pengamalan Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1445, yang ketiga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekarang yang pertanyaan yang kedua mengenai isu kontemporer. Menyikapi banyaknya pesan-pesan hoax yang beredar di media massa, bagaimana cara Pak Gede Rai untuk menyikapinya? Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati juga dengan masalah dalam arti siaran yang dalam hal ini kita harus betul-betul meneliti berita-berita yang ada di media massa. Pertama yang hoax harus kita betul-betul simak apakah benar itu beritanya, dan harus kita teliti jangan sampai menimbulkan masalah yang mengakibatkan terutama sekarang toleransi antar umat beragama, jangan sampai terjadi menimbulkan hal yang membahayakan kebinekaan, keanekaragaman dan kemanusiaan. Harus kita betul-betul teliti dalam memilih atau menyimak berita-berita yang sifatnya akan memecah belah bangsa ini, gitu ya. Baik Pak D, sekarang ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara Pak D menyikapi toleransi antar warga yang sifatnya heterogen? Selama ini kita khususnya Indonesia, khususnya di Bali dan Indonesia umumnya, kita sebagai warga negara harus betul-betul menjaga toleransi. Dalam hal ini karena kita di sini banyak istilahnya bermacam-macam agama, suku dan budaya. Kita harus betul-betul istilahnya menjaga toleransi
menjaga istilahnya jangan sampai terjadi hal-hal yang istilahnya rasis yang seperti itu yang menimbulkan permasalahan antar suku, permasalahan antar pulau, agama seperti itu. Jangan sampai terjadi, harus kita betul-betul menjaga itu, jangan sampai ketersinggungan antar umat, ketersinggungan antar suku, jangan sampai seperti itu. Harus kita betul-betul istilahnya menghormati setiap setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Cut. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Budi Gunawan, angkatan 47 kelompok 2 absen 16. Di sini saya akan mewawancarai, di mana narasumber yang akan saya wawancarai itu berprofesi sebagai Ketua Karang Taruna di lingkungan tempat tinggalnya. Narasumber tersebut bernama Beli Pandey Mahayogi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Om Swastiastu, Beli. Om Swastiastu. Baik, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan. Di mana di sini Beli sebagai Ketua Karang Taruna. Iya. Ingin menggali beberapa informasi. Itu yang pertama, apa yang Anda Beli ketahui tentang wawasan kebangsaan? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pandang saya terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita sebagai manusia memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk selalu mengedepankan yang namanya persatuan dan kesatuan. Baik, pertanyaan selanjutnya Beli, yaitu mengenai bagaimana implementasi dari wawasan kebangsaan tersebut di organisasi Karang Taruna yang diketuai saat ini. Mungkin bisa dijelaskan, Beli, bagaimana implementasi tersebut? Baik, karena pada saat ini kebetulan saya diberikan mandat untuk menjadi Ketua Karang Taruna, maka sudah seharusnya saya berperan aktif untuk mempererat hubungan antar anggota Karang Taruna yang saya pimpin. Tujuannya untuk apa? Untuk mengimplementasikan bela negara itu tadi. Contoh yang bisa saya berikan adalah pada saat merayakan 17-an, di sana kami bergotong royong untuk mencari anggaran dan juga menyiapkan rundown sampai acara itu berlangsung. Tujuan dari bergotong royong tersebut adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar anggota, agar bagaimana kami sebagai warga negara Indonesia bisa mengimplementasikan bela negara tersebut dengan baik. Baik, untuk pertanyaan terakhir Beli, di sini kan Beli sebagai Ketua Karang Taruna, di mana Beli sendiri memimpin anak-anak muda generasi milenial. Dan kita ketahui bersama pada zaman sekarang ini banyak sekali informasi di media sosial, di televisi maupun di koran atau majalah yang belum tentu kebenarannya atau bisa yang sering kita sebut dengan berita hoax. Jadi saya ingin bertanya kepada Beli, bagaimana tanggapan Beli mengenai berita hoax tersebut? Bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi atau menindaklanjuti tentang berita hoax tersebut? Bisa dijelaskan, Beli? Baik, seperti yang bisa saya jelaskan, bahwa di era globalisasi ini informasi itu sudah barang tentu sangat mudah untuk didapatkan. Namun kebenarannya kan belum tentu, belum pasti. Nah, kita sebagai kaum pemuda sudah sepantasnya untuk bisa memilah mana berita yang baik dan mana berita yang tidak, mana yang benar dan mana yang bohong, sehingga kita tidak terjerumus terhadap yang namanya hoax. Seperti dunia. Waktu yang telah diberikan, jadi semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Selamat siang Mbak Mita. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Desmandi Payana. Di sini saya mendapatkan tugas besar untuk membuat suatu wawancara tentang wawasan bela negara. Nah, pertama, sebelum memulai materinya,
Rata bisa silakan untuk menanggapi. Baik, perkenalkan nama saya Mita Saskarani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi status saya sekarang adalah mahasiswa. Seorang mahasiswa ya? Ya, seorang mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan yang Mbak Mita ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang diketahui Mbak Mita tentang wawasan kebangsaan? Tentang wawasan kebangsaan, yang saya ketahui mengenai wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia dalam hidup dan bernegara. Mungkin sekian. Oh, Ya. intinya itu cara pandang kita ya, dalam bernegara ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Mbak Mita menyikapi tentang maraknya penyebaran informasi yang palsu di media sosial? Informasi palsu hoax. Ya. Cara saya menyikapi tentunya dengan melakukan filterisasi informasi-informasi yang ada di media sosial, karena setiap harinya ada ribuan informasi masuk, jadi kita harus pandai dalam memfilterisasi informasi. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Mbak Mita, apa sih strategi memaksimalkan media sosial untuk edukasi wawasan kebangsaan? Memaksimalkan media sosial untuk edukasi wawasan kebangsaan, mungkin bisa kita terapkan saat hari-hari tertentu, misalnya mungkin Hari Pendidikan Nasional, Hari Kemerdekaan. Jadi mungkin kan banyak anak-anak dari yang kelas SD, SMP, SMA sampai mahasiswa mungkin saja mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat suatu poster atau video mengenai kebangsaan. Jadi mungkin mereka bisa menguploadnya di media sosial. Ya, jadi media sosial itu bisa digunakan sebagai forum untuk menambah mengetahui wawasan kebangsaan. Ya. Sekarang untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sih sikap Mbak Mita terkait toleransi antar warga di lingkungan Mbak Mita? Di lingkungan saya, Ya. kebetulan lingkungan saya ada beragam banyak suku dan agama, dan yang saya lihat dan juga saya alami, toleransi yang terjadi di lingkungan saya itu cukup tinggi. Jadi kita saling menghargai satu sama lain, tidak adalah yang namanya cekcok di antara kita hidup berlingkungan di sana bersama. Jadi saya sangat mengapresiasi warga-warga yang ada di lingkungan saya. Mereka mau berbaur bersama begitu. Berarti toleransi itu sangat penting ya Mbak Mita? Iya, sangat Untuk penting orang-orang toleransi. kita ya. Benar, apalagi di Indonesia ini terdiri dari beragam suku ya. agama. Baik, mantap. Iya. Ya, sekian dari wawancara saya untuk Mbak Mita ya. Terima kasih Mbak Mita ya. Terima kasih Ya. ya, sama-sama Mas. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya IGD Yudhidila Pamungkas akan melanjutkan membahas kesimpulan terkait 3 podcast atau 3 wawancara yang sudah dilakukan oleh ketiga teman saya tadi dengan 3 narasumber yang berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulan yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting bagi seluruh aspek kehidupan. Nah, dilihat dari contoh implementasinya pada lingkungan kerja dan pada kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan itu menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua, wawasan kebangsaan itu menjadi fondasi dan filter untuk menyaring informasi yang beredar luas. Nah, jadi sebenarnya kemajuan teknologi itu seharusnya bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat di masa kini, bukannya malah menjadi pemicu timbulnya masalah baru. Nah, jadi dengan pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara itu menjadi fondasi yang kuat bagi kita semua untuk menjadi filter dalam menyaring informasi. Dan yang terakhir, mengenai toleransi sangat penting di masa modern ini untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Nah, toleransi ini menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan
tindakan yang menghormati keberagaman atau pluralisme itu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dari ketiga podcast yang sudah tayang tadi. Saya tutup dengan terima kasih.